Ritual sederhana leluhur, siram rasa ke bumi. Aku kasih satu laku tua, sederhana tapi dalam. Kalau kamu sedang bingung hidup, jangan langsung cari jawaban. Lakukan ini. Ambil air bersih, berdiri di tanah kalau bisa. Ugek saturito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Lho, wis padha standby kabeh to? Ya wis, nderekno lungguh sik. Ambil napas, hembuskan pelan. Ora usah serius-serius amat, tapi ojo sembrono. Aku iki Semar. Ora ganteng, ora gagah, ora pinter sok-sokan. Tapi aku wis cukup tua kanggo ngerti satu hal penting. Manusia modern itu kebanyakan pinter, tapi jarang akrab dengan hidupnya sendiri. Ngopi sadar bareng Semar, dudu kanggo dadi suci, bukan untuk jadi sakti, apalagi untuk pamer ilmu, tapi supaya eling lan waspada, sadar sedang hidup di atas tanah, minum air, dan bernafas dari bumi yang sama sejak nenek moyangmu lahir. Nah, malam ini aku mau cerita satu rahasia lama. Rahasia yang tidak mistis berlebihan, tapi juga tidak bisa dipahami oleh orang yang hidupnya cuma di kepala. Judulnya Menyapa Air dan Tanah. Kerene berkomunikasi dengan air dan tanah. Loh, nyapo? Emang air sama tanah bisa disapa? Bisa diajak omong? Kamu iki lucu. Kamu tiap hari nyapa layar HP, padahal itu benda mati. Masa air dan tanah yang bikin kamu hidup nggak pernah kamu sapa? Air dan tanah, guru pertama manusia. Dalam laku Jawa kuno, air dan tanah itu bukan benda. Mereka itu sesepuh. Dalam serat Wedotama ada pitutur. Sopo siro, sopo ingsun, kang eling marang asal-usul. Barang siapa mengenal dirinya, ia ingat dari mana ia berasal. Asalmu dari mana? Bukan dari gedung beton, bukan dari wifi, bukan dari ideologi. Tubuhmu 70% air, tulangmu dari mineral tanah. Secara ilmiah, ini bukan klinik. Unsur tubuhmu sama dengan unsur bumi. Ilmu modern menyebutnya biogeokimia. Ilmu Jawa menyebutnya manunggaling kawula lan alam. Sama, bahasanya beda. Masalah manusia sekarang bukan kurang ilmu, tapi merasa terpisah dari alamnya sendiri. Kenapa leluhur Jawa selalu mulai dari tanah? Coba perhatikan ritual Jawa lama. Bersih desa, sedekah bumi, nyadran, tirakatan di sendang, semua dimulai dari tanah dan air. Bukan karena orang Jawa bodoh, tapi karena mereka paham tanah itu memori, air itu pembawa pesan. Ilmu modern sekarang baru ribut soal memory of water. Orang Jawa sudah praktek sejak ratusan tahun lalu, tanpa jurnal, tanpa seminar. Aku pernah lihat sendiri, bukan cerita karangan. Di sebuah desa tua di lereng Lawu, ada
ada mata air kecil. Kalau orang datang dengan hati kusut, airnya keruh. Kalau datang pelan, duduk, diem, nyapa, airnya bening lagi. Secara ilmiah, bisa dijelaskan dengan resonansi emosi dan gerak mikro. Secara spiritual, air itu ngerungu. Bukan karena air punya telinga, tapi karena air merespon keadaan sekitarnya. Ritual menyapa tanah, bukan klenik, tapi laku batin. Leluhur Jawa tidak menyuruh menyembah tanah. Jangan salah paham. Yang diajarkan itu andap asor, rendah hati. Ada lagu sederhana. Duduk di tanah, telapak tangan menyentuh bumi. Tarik napas pelan, ucap dalam hati. Ibu bumi, kula nyuwun pangapura lan pangestu. Ibu bumi, aku mohon maaf dan restu. Secara psikologis ini grounding. Secara saraf ini menurunkan stres. Secara spiritual ini balik ke asal. Ilmu barat sekarang menyebutnya earthing. Orang Jawa sudah melakukannya sejak sebelum listrik ditemukan. Lucu ya? Yang tua sering ditertawakan, padahal yang muda baru menyusul. Satire kecil dari Semar. Manusia modern ki aneh. Kalau stres, ke psikiater. Kalau capek, minum vitamin. Kalau bingung hidup, nanya motivator. Tapi nggak pernah duduk diam di tanah. Padahal tanah itu gratis. Air itu murah. Yang mahal justru kesadaran. Makanya hidup sekarang banyak yang ribut. Padahal masalahnya sederhana. Terlalu lama hidup di kepala, lupa punya kaki. Ngopi kita baru panasnya. Ini baru pembuka pintu. Di batch berikutnya, aku akan cerita bagaimana air menyimpan niat manusia. Kenapa doa leluhur sering dilakukan dekat sumur atau sungai? Dan kenapa orang yang meremehkan ritual alam biasanya paling gampang lelah jiwanya? Tenang, ini bukan ngajari klenik, ini ngajari eling. Karena hidup yang bahagia itu bukan yang paling hebat, tapi yang paling nyambung dengan asalnya. Ngopi dulu, tarik napas, air di tubuhmu sedang mendengarkan. Rasakan, Air itu ngurungu, ilmu niat, doa, dan getaran. Nah, sekarang aku mau tanya pelan-pelan ke kamu yang lagi dengerin. Waktu terakhir kali kamu minum air, kamu minum sambil mikir apa? Deadline, masalah rumah, atau sambil scroll tanpa sadar apapun? Ojo isin. Mayoritas manusia minum air seperti minum bensin. Asal masuk, yang penting jalan. Padahal dalam lagu Jawa kuno, air itu ora mung kanggo ngilangke ngelak, tapi kanggo ngresiki rasa. Air dalam pandangan leluhur Jawa. Dalam banyak serat dan suluk Jawa, air disebut sebagai unsur pangeling, pengingat. Di suluk sukmo sejati ada makna tersirat. Banyu iku dadi saksi, rasa iku dadi swara. Air menjadi saksi, rasa menjadi suara. Artinya apa, Mbah Semar? Gini,
Air itu tidak menilai, tapi mencatat. Ilmu modern sekarang mulai bicara soal struktur molekul air yang berubah sesuai lingkungan. Profesor Masaru Emoto, meski masih diperdebatkan secara akademis, membuka diskusi besar. Air bereaksi terhadap kata, niat, dan emosi. Orang Jawa sejak dulu sudah bilang, aja ngombe banyu nganggo ati panas. Bukan mitos, itu psikologi plus fisiologi plus spiritual jadi satu. Kenapa doa leluhur selalu dekat air? Coba perhatikan. Sendang, sumur tua, sungai, pancuran, laut. Kenapa orang tua dulu kalau tirakat, semedi, atau ngalap berkah selalu cari air? Jawabannya sederhana tapi dalam. Air itu medium paling jujur. Tanah menyimpan, api mengubah, udara menyebar, air mengantar. Makanya pesan leluhur sering dititipkan lewat air. Aku pernah ngalami sendiri, bukan cerita mistik yang dibesar-besarkan. Seorang petani tua di Kulon Progo, setiap pagi sebelum ke sawah, dia berdiri di depan sumur, diam 1 menit, lalu baru menimba air. Aku tanya, "Pak, ngapain kok kayak orang lamun?" Dia jawab pelan, "Ngandani banyu, nek aku arep nyambut gawe, ben sawah ora rewel." Secara ilmiah, itu ritual menenangkan pikiran, membuat tubuh sinkron sebelum kerja. Secara spiritual, itu komunikasi batin dengan alam. Hasilnya, sawahnya jarang kena hama, bukan karena magic, tapi karena petaninya hadir penuh kesadaran. Ora percaya lek, buktikan sendiri dengan rasa lan sadar. Praktek sederhana, ilmu menyapa air. Sekarang aku kasih lagu sederhana. Bukan ritual aneh, bukan klinik. Ambil segelas air, diam sebentar, tarik napas. Ucapkan dalam hati, pelan, jujur. Air, aku minum dengan sadar. Terima kasih sudah menghidupiku. Minum perlahan, rasakan. Apa yang terjadi? Secara saraf, tubuh masuk mode tenang. Secara hormon, stres menurun. Secara batin, kamu hadir. Itu sudah cukup. Orang Jawa tidak pernah mengajarkan mantra ribet untuk hal-hal dasar. Yang ribet itu biasanya buatan manusia modern. Satir Semar. Manusia yang berdoa tapi tidak hadir. Ini aku sindir sedikit ya, tapi sayang. Banyak manusia berdoa panjang, tapi pikirannya kemana-mana. Mulutnya ngomel ke Tuhan, tangannya pegang HP. Air yang diminum ikut bingung. Ini manusia minta apa sih? Makanya doa sering tidak nyampe. Bukan karena Tuhan tuli, tapi karena yang berdoa tidak hadir di tubuhnya sendiri. Leluhur Jawa itu tidak cerewet soal doa. Yang penting rasa. Sedikit kata, tapi utuh. Air, emosi, lan jiwa manungsa.
Awakmu sebagian besar air. Artinya apa? Emosimu langsung mempengaruhi tubuh. Marah berkepanjangan sama dengan tubuh panas. Sedih lama sama dengan badan lemes. Takut terus sama dengan napas dangkal. Itu bukan mistik, itu biologi. Ilmu Jawa menyebutnya rasa kuwasa marang badan. Rasa menguasai tubuh. Makane leluhur mengajarkan ngombe banyu putih nalika ati semrawut. Minum air saat hati kusut. Bukan supaya lupa masalah, tapi supaya rasa turun ke badan dengan damai. Air itu teman paling setia manusia. Tidak menuntut, tidak protes, tapi selalu memberi. Sayange, manusia jarang menyapane. Di batch 3 nanti, aku akan ajak kamu masuk lebih dalam. Tanah sebagai penyimpan luka dan harapan. Kenapa orang Jawa lama sering curhat ke bumi, dan kenapa orang yang jauh dari tanah biasanya mudah tercerabut jiwane. Ngopi dulu, minum aire pelan, karena mungkin air itu sedang menyimpan ceritamu. Tanah itu nyimpen luka, doa, dan harapan manusia. Saiki tak takon maneh, pelan-pelan. Kapan terakhir kali kakimu benar-benar menyentuh tanah tanpa alas, tanpa tergesa, tanpa mikir status? Bukan di mall, bukan di parkiran, tapi tanah beneran yang bau, yang lembab, yang dingin. Jangan disepelekan. Dalam laku Jawa, sikap kaki itu sikap jiwa. Orang yang kakinya jarang nyentuh tanah, biasanya pikirannya terlalu sering melayang. Tanah dalam ilmu Jawa kuno. Dalam falsafah Jawa, tanah disebut ibu bumi. Bukan karena tanah melahirkan secara biologis, tapi karena tanah menampung segalanya tanpa pilih kasih. Di Serat Kalatidha tersirat makna, sabar iku laku bumi. Kesabaran itu laku bumi. Tanah diinjak, diludahi, dicangkul, dibangun beton, tapi tetap setia menumbuhkan padi. Bandingkan dengan manusia, ditegur sedikit langsung drama. Kenapa orang Jawa curhat ke tanah? Ini bukan metafora lebay, ini praktek nyata. Orang tua dulu kalau hatinya penuh sering duduk di kebun, pegang tanah, diam. Secara ilmiah, kontak dengan tanah menurunkan hormon kortisol. Saraf parasimpatik aktif, tubuh merasa aman. Secara spiritual, tanah itu menyerap beban rasa, bukan menyelesaikan masalah, tapi membuat manusia cukup kuat untuk menghadapinya. Aku pernah lihat seorang ibu kehilangan anak. Dia tidak teriak ke langit, tidak menyalahkan Tuhan. Dia duduk di tanah belakang rumah, tangannya menggenggam bumi. Diam lama. Besoknya dia tetap sedih, tapi tidak hancur. Itulah kekuatan tanah. Ritual Jawa ngelilir lemah. Ada laku tua yang sekarang hampir punah.
ngelilir lemah, menyentuh tanah saat fajar. Caranya sederhana. Bangun pagi, keluar rumah, jongkok, sentuh tanah, ucap dalam hati, "Ibu bumi, aku isih urip, mugi diparingi kuat." Tidak ada mantra ribet, tidak ada kembang 7 rupa. Yang ada cuma kesadaran hidup hari ini. Ilmu modern menyebut ini mindfulness grounding. Orang Jawa menyebutnya eling marang urip. Tanah menyimpan luka manusia. Ini bagian yang jarang dibahas. Dalam banyak kepercayaan Jawa, tanah menyimpan energi peristiwa. Makanya ada tempat yang terasa berat, bukan karena setan, tapi karena banyak emosi tak selesai tertanam di sana. Ilmu modern mulai bicara soal place memory, psikologi lingkungan, trauma kolektif. Orang Jawa sudah lama paham, makanya ada ritual bersih desa, sedekah bumi, bukan untuk mengusir makhluk halus, tapi membersihkan rasa manusia yang hidup di atasnya. Yang kotor sering bukan tanahnya, tapi cerita manusia yang menempel di situ. Satire Semar. Manusia sok tinggi, takut kotor. Sekarang banyak orang ingin naik level spiritual. Meditasi mahal, workshop mahal, bahas energi kosmik. Tapi takut tanah kotor. Lucu ya. Mau terbang tapi lupa mendarat. Padahal semua yang naik kalau tidak kuat di tanah, jatuhnya lebih sakit. Tanah dan kematian, guru terjujur. Orang Jawa tidak takut mati. Yang ditakuti itu hidup tapi tercerabut. Tanah mengajarkan satu hal pahit manis. Semua kembali. Harta, nama, status, kembali ke tanah. Makanya orang Jawa lama tidak terlalu panik soal hidup, karena mereka sudah akrab dengan akhirnya. Tanah itu bukan benda mati, dia saksi, penyimpan, penguat. Kalau hidupmu terasa goyah, bukan karena kurang doa, tapi mungkin karena jarang menjejak asalmu sendiri. Di batch 4 nanti, aku akan ceritakan bagaimana air dan tanah bekerja bersama. Ritual leluhur yang tampak mistis tapi sangat rasional. Dan bagaimana menyelaraskan hidup modern tanpa kehilangan akar. Ngopi pelan, rasakan kakimu. Tanah sedang menunggu disapa. Ketika air dan tanah bertemu, laku seimbang leluhur Jawa. Saiki rungokno api-api. Air tanpa tanah itu banjir. Tanah tanpa air itu retak. Nah, itu juga gambaran manusia. Terlalu emosional tanpa pijaan, gampang meledak. Terlalu kaku tanpa rasa, gampang kering batin. Leluhur Jawa itu jenius dalam hal keseimbangan. Mereka tidak memuja salah satu unsur. Mereka itu nyelarasake. Falsafah Jawa, rasa,
lan tondo. Dalam laku Jawa, hidup itu main di dua wilayah, rasa, rasa, batin, emosi, dan tondo, tanda, raga, tindakan nyata. Air itu rasa, tanah itu tondo. Makanya ritual Jawa sering melibatkan air yang menyentuh tanah. Siraman di halaman, kembang setaman di atas bumi, wudu versi Jawa sebelum semedi, bersih desa pakai air dari sumber lalu disiram ke tanah. Itu bukan romantisasi budaya, itu teknologi batin. Ritual sederhana leluhur, siram rasa ke bumi. Aku kasih satu laku tua, sederhana tapi dalam. Kalau kamu sedang bingung hidup, jangan langsung cari jawaban. Lakukan ini. Ambil air bersih, berdiri di tanah, kalau bisa tanah terbuka. Diam sebentar, rasakan rasa paling dominan di dadamu. Marah, takut, sedih, bingung. Lalu siramkan air ke tanah sambil berkata dalam hati, "Iki rasaku, tak balekke marang asal. Ini rasaku, aku kembalikan ke asal." Secara psikologi, ini externalizing emotion, melepas beban batin. Secara saraf, tubuh merasa lega karena simbol pelepasan. Dan secara spiritual Jawa, kamu ora nyimpen racun rasa nang jero awak. Masalahnya belum tentu selesai, tapi kamu tidak lagi sendirian memikulnya. Ilmiah tapi Jawa. Sekarang aku bicara agak ilmiah tapi santai. Tubuh manusia bekerja lewat ritme. Air di tubuh mengikuti ritme emosi. Tanah di bawah kaki memberi sinyal stabil ke otak. Ilmu modern menyebutnya somatic regulation, grounded cognition. Orang Jawa menyebutnya singkat, waras. Waras itu bukan tidak punya masalah. Waras itu tidak terombang-ambing oleh masalah. Kisah nyata, orang biasa tapi utuh. Aku pernah kenal tukang gali sumur. Hidupnya sederhana. Tidak pernah ikut seminar motivasi, tidak pernah baca buku self-help. Tapi kalau bicara, matanya tenang. Rahasianya satu, setiap selesai kerja, dia cuci tangan dan kaki, lalu duduk sebentar di tanah. Katanya, ben sing abot ora melu turu, biar yang berat tidak ikut tidur. Itu manajemen emosi tingkat tinggi, tapi tanpa istilah ribet. Satir Semar, manusia modern yang terlalu cepat. Sekarang ini semua serba cepat. Healing pun dikejar target. Pokoknya aku harus sembuh sekarang. Jiwa itu bukan file yang bisa di-download. Air itu pelan, tanah itu sabar. Kalau kamu maksa cepat, yang ada cuma capek spiritual. Makanya banyak orang merasa, kok aku sudah spiritual, tapi tetap kosong. Karena yang dicari sensasi, bukan keseimbangan. Air, tanah, dan hubungan manusia.
Ini bagian penting. Orang yang tidak nyambung dengan air dan tanah biasanya ribet dalam hubungan. Baper, gampang curiga, mudah tersinggung. Kenapa? Karena emosinya tidak punya saluran dan pikirannya tidak punya pijakan. Leluhur Jawa dulu, kalau rumah tangga tegang, yang dilakukan bukan debat, tapi nyiram halaman bareng. Kedengarannya sepele, tapi itu aktivitas sinkron. Gerak, rasa, diam, bersama. Pituah kuno yang masih relevan. Ada pitutur Jawa yang sederhana. Sopo ora srawung aro alam, bakal kesasar karo uripe dhewe. Siapa yang tak bergaul dengan alam akan tersesat oleh hidupnya sendiri. Keras? Iya, tapi jujur. Air mengajarkanmu merasakan. Tanah mengajarkanmu bertahan. Kalau dua ini selaras, kamu tidak perlu jadi manusia hebat. Cukup jadi manusia utuh. Di batch 5 nanti, penutup, aku akan ajak kamu duduk lebih dalam. Tentang bahagia versi Jawa, tentang kenapa hidup tidak perlu selalu dimenangkan. Dan kenapa orang yang sudah berdamai dengan air dan tanah tidak lagi takut kehilangan apapun. Ngopi dulu, tarik nafas, rasa dan kaki dua-duanya sudah hadir. Bahagia itu waras. Pulang ke air, pulang ke tanah. Saiki rungokno, tanpa perlu mikir keras-keras. Hidup itu sebenarnya tidak minta dimenangkan. Hidup cuma minta dihidupi. Masalah manusia modern itu bukan kurang bahagia, tapi terlalu sibuk mengejar bahagia versi orang lain. Leluhur Jawa tidak pernah mendefinisikan bahagia sebagai tertawa terus. Bahagia versi Jawa itu satu kata, waras. Opo iku waras menurut Jomo? Waras iku bukan tidak sedih. Waras bukan tidak takut. Waras bukan hidup tanpa masalah. Waras itu sedih tapi tidak tenggelam, takut tapi tidak lari, kehilangan tapi tidak tercerabut. Dan itu semua dimulai dari hal paling dasar, nyambung dengan air dan tanah. Air membuatmu jujur pada rasa, tanah membuatmu kuat menanggung rasa itu. Kenapa orang yang waras tidak ribut soal hidup? Perhatikan orang-orang tua desa yang tenang. Bukan karena hidupnya mudah, justru sebaliknya. Mereka sudah terlalu sering kehilangan untuk terus-terusan panik. Mereka tahu yang datang akan pergi, yang tumbuh akan luruh, yang hidup akan kembali ke tanah. Bukan pesimis, tapi realistis dengan welas asih. Air, tanah, dan ikhlas yang tidak dipaksakan. Banyak orang salah paham soal ikhlas. Dikiranya ikhlas itu menekan rasa. Leluhur Jawa tidak begitu. Ikhlas itu mengalirkan rasa, air, lalu meletakkannya dengan aman, tanah. Makanya orang Jawa lama kalau kehilangan tidak banyak kata, tapi banyak diam. Diam bukan kosong,
diam itu sedang menyusun ulang jiwa. Ritual penutup leluhur, balik marang asal. Odo laku kecil yang sering dilakukan orang tua dulu sebelum tidur. Cuci kaki, minum air putih, duduk sebentar. Ucap pelan dalam hati, kabeh sing abot tak balekke marang bumi. Kabeh sing keruh tak resiki nganggu banyu. Semua yang berat aku kembalikan ke bumi. Semua yang keruh aku bersihkan dengan air. Secara ilmiahnya, ini menenangkan sistem syaraf sebelum tidur. Secara spiritual Jawa, ini pulang dengan bersih. Satir terakhir dari Semar. Sekarang banyak orang ingin naik kesadaran, padahal belum turun ke badannya sendiri. Banyak yang ingin terhubung ke semesta, tapi memusuhi tanah tempat ia berpijak. Kalau kamu belum akur dengan air yang kamu minum dan tanah yang kamu injak, mau nyambung kemana lagi? Hidup tidak perlu hebat, cukup jujur. Aku ini Semar, tidak tampan, tidak sakti pamer, tidak tinggi, tapi aku setia pada satu hal, kejujuran pada hidup apa adanya. Bahagia bukan soal nasib besar. Bahagia itu saat kamu bisa berkata, aku lagi sedih, tapi aku masih utuh. Aku kehilangan, tapi aku masih hidup. Aku takut, tapi kakiku masih menapak. Itu sudah luar biasa. Penutup perjalanan ngopi sadar bareng Semar. Ngopi sadar bareng Semar ini bukan untuk membuatmu berubah jadi orang lain, tapi supaya kamu tidak lupa jadi manusia. Manusia yang minum air dengan sadar, manusia yang menjejak tanah dengan hormat, manusia yang tahu kapan bergerak, kapan diam. Kalau suatu hari hidupmu terasa ribut, jangan langsung lari jauh. Cukup lakukan dua hal, minum air pelan dan sentuh tanah. Sisanya, hidup akan mengurus dirinya sendiri. Aku pamit dulu, bukan pergi jauh. Aku ada di setiap teguk air, di setiap langkah kakimu. Ngopi sudah selesai. Kesadaran semoga tetap menyala. Rahayu kanggo sahabate Semar Jowo. Rejeki uripmu cukup, aman sakabe. Rahayu, rahayu, rahayu. Tan Samar mawaring sapa Sinokmaya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati aku lelono iki tanpa ambu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke
Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.